Pemirsa, keluarga siswa SMP Katolik Angelus Kustos yang tewas setelah diduga tersengat listrik di rooftop SMA Katolik Frateran pada 28 Maret lalu menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah. Sementara pihak sekolah menegaskan berdasarkan rekaman CCTV, insiden ini merupakan murni kecelakaan. Peristiwa ini bermula saat Stephen Sukaharyadi bersama teman-temannya melakukan latihan ujian praktek atau UPRAK di rooftop SMA Katolik Frateran Surabaya. Mereka masuk melalui pintu asrama SMA tanpa izin. Berdasarkan rekaman CCTV, Stephen terlihat melepas sepatu dan melompati pagar pembatas di lantai 4 rooftop tersebut. Kakinya diduga menginjak kabel listrik yang tergenang air sehabis hujan sebelum akhirnya terjatuh. Stephen kemudian dibawa ke Rumah Sakit Adi Husada Undaan, namun nyawanya tidak tertolong. Saat itu keluarga korban menolak otopsi. 2 minggu setelah insiden tersebut, orang tua Stephen melayangkan surat kepada sekolah untuk meminta pertanggungjawaban pidana dan perdata atas kasus ini, serta mengirim surat kepada Diknas untuk mencabut izin operasional sekolah. Mereka menuntut agar sekolah mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tetapi korban ini dikenal adalah seorang yang bergairah, bersemangat, orangnya suka humor, aktif begitu, suka action kadang-kadang begitu. Ini cerita yang saya dapat, suka action seperti itu. Nah, mungkin dia juga mau action di sana, saya tidak tahu, mau loncat di genteng itu untuk action, kita juga tidak tahu. Kejadian ini pun itu adalah siswa SMP yang masuk ke lokasi SMA tanpa izin dan melakukan kegiatan di sini tanpa izin, tanpa diketahui. Seandainya dia minta izin, kemungkinannya mungkin ditolak karena dia siswa SMP. Kalau diizinkan, pasti diminta guru untuk pendampingan. Bayangkan kalau sudah ada ancaman pidana atau perdata berarti ganti rugi kalau perdata. Kemudian harus minta ngaku salah, minta maaf. Nah, ini kan pengakuan ini kan bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 1925. Maka Flatter mengatakan, udahlah, usahakan bisa ketemu dengan warga orang tua. Toh ini juga menjelang Paskah. Saya akan cuci kakinya orang tua, akan saya cium kakinya orang tua. Nah, saya mendengar statement Flatter demikian, saya pikir ini adalah statement yang baik. Artinya suatu ekspresi yang menunjukkan rasa duka cita, rasa kehilangan yang luar biasa. Namun, Ketua IKA, Pak John Tambayon, itu 4 kali menghubungi Pak Tanu, diperpanjang dengan alasan nanti dikabarin, terakhir ditolak. Sampai saya minta Pak, dan itu dilakukan speakerphone, saya mendengarkan sendiri. Syaratnya Pak Tanu adalah supaya kepala sekolah mengakui bersalah dan minta maaf, baru mau ketemu. Nah, ini dari pemikiran mengakui bersalah, minta maaf. Nah, ini terus diapakan nantinya, kan begitu. Padahal sudah pada waktu itu sudah dilaporkan polisi. Itu pun baru isu, belum tahu betul dilaporkan polisi atau tidak. Tahu setelah dilaporkan polisi, setelah Pak Tanu menulis surat ke Diknas yang diterima tanggal 24 sore. Kemudian sekolah diundang ke Diknas tanggal 28. Dari Diknas diperoleh informasi bahwa tuntutannya Pak Tanu minta sekolah supaya izinnya dicabut, sekolah supaya ditutup, guru supaya dipecat. Nah, tentunya ini kami katakan tidak bijaksana. Sudahlah, kalau memang mau ditempuh upaya hukum, biarlah hukum berlangsung lebih dulu. Siapa yang salah, biar dihukum di pengadilan. Nah, tetapi dari semua cerita maupun CCTV, bukti-bukti yang ada, kami tidak melihat adanya unsur pidana. Ini semua betul-betul kecelakaan. Selain itu, pihak sekolah juga menegaskan bahwa pada 28 Maret saat hari libur Nyepi, area sekolah sebenarnya sudah dalam kondisi terkunci dan dijaga oleh petugas keamanan yang berkeliling tiap jamnya. Namun Stephen bersama teman-temannya masuk melalui akses belakang yang terhubung ke asrama SMA Frateran. Saat ini sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib dan siap mengikuti segala proses sesuai ketentuan yang berlaku.
naiklah pagar. Berusaha naik pagar, dia kesulitan, dia putar naik pagar dari sisi